Baik, untuk latar belakang, yaitu penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum merupakan tantangan serius dalam sistem peradilan Indonesia. Kasus-kasus pelanggaran etika oleh polisi, jaksa, hakim, dan advokat tidak hanya merusak integritas institusi hukum, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum. Etika profesi hadir sebagai mekanisme normatif untuk membatasi kekuasaan dan memastikan bahwa aparat hukum bertindak sesuai dengan prinsip keadilan, integritas, dan akuntabilitas. Etika profesi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai alat preventif terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Penguatan etika profesi melalui pendidikan, pelatihan, dan pengawasan yang efektif menjadi kunci dalam mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Makalah ini akan membahas peran strategis etika profesi dalam membatasi kekuasaan aparat hukum, serta tantangan dan solusi dalam implementasinya di Indonesia. Peran etika profesi dalam mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Yang pertama, menanamkan integritas individu sejak dini, yakni pendidikan profesi hukum harus internalisasi nilai moral, bukan sekedar norma hukum. Aparat yang paham etika cenderung menolak suap dan bersikap adil, serta pandangan Lawrence Kohlberg, moral tinggi sama dengan keputusan berdasarkan keadilan dan HAM. Yang kedua, membatasi kekuasaan dengan rambu-rambu moral, yaitu kekuasaan hukum harus dikontrol oleh nilai etika dan Foucault, kekuasaan selalu rawan disalahgunakan, perlu pengendalian internal. Peran etika profesi dalam mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Yang pertama, memfasilitasi pengawasan dan sanksi etik, yaitu berupa komisi yudisial, yang itu mengawasi hakim menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, membentuk komisi kejaksaan sebagai pengawasan etik, serta sanksi etik atau teguran hingga pemberhentian. Kedua, menumbuhkan budaya profesional dan pelayanan berkeadilan, yaitu aparat harus bersikap adil dan tidak diskriminatif, etika bentuk budaya hukum yang bermartabat, serta etika sama dengan mencerminkan pelayanan publik inklusif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hambatan implementasi etika di lapangan. Hambatannya ada 5. Yang pertama, pendidikan etika minim dan tidak aplikatif. Yang kedua, lemahnya keteladanan dari atasan. Yang ketiga, budaya birokrasi permisif terhadap pelanggaran kecil. Yang keempat, pengawasan etik tidak independen dan rentan konflik kepentingan. Dan yang terakhir, etika harus menjadi living norms, bukan sekedar teori. Baik, selanjutnya ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran etika. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan etika sejak prajabatan harus diperkuat. Kedua, pelatihan berkala dengan studi kasus dan diskusi etik. Yang ketiga, sistem pengawasan internal yang transparan perlu ditegakkan. Yang keempat, Komisi Yudisial dan Kompolnas harus lebih aktif. Yang kelima, perbaikan pada mekanisme pengawasan, termasuk perlibatan masyarakat dalam sistem pelaporan, perlu ditingkatkan untuk memberikan efek jerah. Selanjutnya ada reformasi budaya organisasi seperti kepemimpinan berintegritas, promosi jabatan transparan, dan sistem reward dan punishment adil. Selanjutnya ada sosialisasi kode etik lewat media internal dan digital. Dan yang terakhir, perbarui kode etik sesuai tantangan zaman. Selanjutnya, dalam upaya peningkatan kesadaran etika, penegakan hukum terhadap pelanggaran etika juga harus dilakukan secara konsisten dan transparan. Jika pelanggaran etika dibiarkan tanpa sanksi yang jelas, hal ini akan menciptakan ruang aman bagi penyalahgunaan wewenang. Peran organisasi profesi seperti Pradi, Maki, atau asosiasi profesi lainnya penting untuk mendorong kesadaran kolektif terhadap etika profesi. Organisasi ini dapat menyelenggarakan seminar, pelatihan, hingga sertifikasi berkala yang mengutamakan pembinaan etik. Dengan adanya sertifikasi etik, kualitas moral dan profesional aparat dapat terus dipantau dan ditingkatkan. Menurut jurnal Professional Ethics and Rule of the Law oleh Sandra Corlett, organisasi profesi yang aktif dalam pembinaan etika mampu menekan praktik penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik. Baik, selanjutnya adalah keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Keterlibatan masyarakat sipil dalam kontrol sosial juga sangat penting. Transparansi dan akuntabilitas hanya dapat terwujud jika masyarakat memiliki ruang dan mekanisme untuk memberikan kritik dan laporan terhadap aparat pemerintah. Platform agar publik yang sepadan aman disertai perlindungan pelapor dapat menjadi sarana efektif dalam mengawasi perlindungan aparat. Pendekatan partisipatif
sejalan dengan prinsip good governance yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan terhadap individu. Dengan demikian, peningkatan kesadaran dan penerapan etika profesi harus melibatkan berbagai pihak dan dilandasi dengan komitmen bersama. Sinergi antara pendidikan, pengawasan, penegakan sanksi, budaya organisasi, serta partisipasi publik menjadi fondasi utama dalam mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Kesimpulannya, etika profesi berperan penting dalam menjaga kredibilitas, integritas, dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Etika bukan hanya pedoman perilaku, melainkan fondasi moral yang membimbing pengambilan keputusan, khususnya dalam menghadapi dilema hukum. Dengan etika yang kuat, penyalahgunaan wewenang seperti kekerasan, suap, dan diskriminasi dapat diminimalisir. Meski kode etik telah disusun oleh lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, namun implementasinya masih menghadapi hambatan, seperti lemahnya pengawasan, pendidikan, etika yang kurang, serta budaya birokrasi yang permisif. Oleh karena itu, keberhasilan etika profesi memerlukan dukungan pendidikan hukum yang etis, struktur lembaga yang akuntabel, dan partisipasi masyarakat sebagai kontrol sosial. Etika profesi bukan sekadar pelengkap, melainkan unsur utama dalam legitimasi penegakan hukum yang adil. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.